لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Al-Islamu akbaru nikmatin wa ajalluha alal muslimina fayajibu syukruha bil amali bihi wat taqayyudi bisari atihi wa ahkamihi. Islam adalah nikmat. Islam adalah karunia yang terbesar dan termulia. Maksudnya tertinggi nilainya. Alal muslimin, yang dikaruniakan ala kepada al muslimin, orang-orang Islam. Mudah-mudahan termasuk kita. Artinya menyadari tentang besarnya nikmat iman dan Islam. Menyadari tentang besarnya nikmat iman dan Islam. Kalau Rasulullah, ya ammi la wada'us syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr. Lan atruka. Ini kesadaran Rasulullah tentang besarnya nikmat iman dan nikmat Islam. Paman, seandainya mereka orang-orang kafir itu mengkaruniakan kepadaku matahari diletakkan di sebelah kananku, rembulan di sebelah kiriku, dengan maksud agar aku meninggalkan urusan ini, menyampaikan Islam kepada orang banyak, saya tidak akan meninggalkannya. Ini kesadaran. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah sering kita dengar kisahnya. Lama aslamtu wa sami'at ummi islami. Ketika saya masuk Islam, tentu saja di antara segelintir orang-orang Quraisy yang mayoritasnya masih berpegang kepada agama jahiliyah, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Hubal, menyembah Manat, dan berhala-berhala yang lain. Ketika saya masuk Islam dan ibuku mendengar keislamanku, wah, ini benturannya orang yang paling mencintai dia dan orang yang paling dia cintai, orang yang paling berjasa kepada dia, gembel di dalam rahimnya 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan nyawa sebagai taruhan, memberi ASI selama 2 tahun, mendidik dari kecil sampai besar. Qalat la'at rukannal akla wasyurba aula ta'u la'at rukannal akla wasyurba hatta amuta aula ta'u danna ila millatina. Pilih salah satu. Saya akan mogok makan sampai mati, atau kamu kembali kepada agama leluhurmu. Ini kalau tidak ada, kata orang, mantikus sama, tidak ada hidayah dari Allah yang lahir di dalam benak dia tanpa harus dia cari dan dia pelajari kepada orang lain.
kesadaran bahwa ibuku dengan prestasi yang saya sebutkan tadi adalah manusia yang paling berjasa kepada saya di dunia. Di dunia itu tidak ada orang yang lebih berjasa dibandingkan dengan ibu saya. Ya tadi, memelihara saya dengan kasih sayang di dalam rahimnya, yang melahirkan saya dengan nyawa sebagai taruhan. Kalau orang itu tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pemahamannya ya cuma sampai di sana. Tidak ada yang berjasa di dunia ini, tidak ada yang berjasa di dalam kehidupan saya sejak saya lahir sampai mati dibandingkan dengan ibuku tercinta. Sadar tentang betapa besar jasa ibu saya, tetapi jasa ibu saya tidak ada artinya sama sekali kalau dibandingkan dengan jasa Allah. Dan ini pendapat, bahkan keyakinan, bahkan akidah yang seperti ini tidak akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja meskipun otaknya seencer dan secerdas Einstein. Enggak. Al-Quran tidak berbicara dengan otak manusia. Memang otak manusia dipersyaratkan harus sehat, harus normal. Tetapi yang diajak berbicara itu hati. Yang diajak berbicara itu hati. Sehingga ketika ibunya mengancam, kamu kembali kepada agama leluhur atau saya akan mogok makan sampai mati. Ya, kebimbangan itu manusiawi. Kebimbangan itu manusia. Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Fir'aun oleh Allah pun juga ada perasaan takut. Itu manusia. Kalau saya durhakai ibu saya, kalau saya durhakai Allah, kemudian saya patuhi perintah ibu saya, berarti saya telah berbuat khianat kepada Allah. Tetapi kalau saya patuhi perintah Allah dan saya durhakai ibu saya, berarti saya telah khianat kepada ibu saya. Apa artinya pengkhianatan saya kepada ibu saya? Kalau itu saya lakukan dalam rangka menunjukkan ketaatan saya kepada Allah. Ketika orang menunjukkan jarinya kepada saya, mengatakan qatilu ummah, qatilu ummah, qatilu ummah. Kalau ibu kamu mati, yang menyebabkan mati itu kamu. Saya dalam keadaan bimbang. Topik kebimbangan itu dengan cepat teratasi ketika dia sadar di mana posisi Allah di mata dia dan di mana posisi ibunda di mata dia. Sampai akhirnya ketika ibu sudah lemas, terbaring dalam keadaan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Tangan sudah lemas, kaki sudah lemas, mata sudah sayu, bibir pun sudah sulit untuk berbicara. Dia datangi ibunya, dia letakkan bibir di daun telinga ibundanya, ai ummah. Ingkanat laki mi'ata nafsin fa kharajat wahidatan fa wahidata, ibuku, seandainya ibu mempunyai nyawa jumlahnya 100. Seandainya ibu mempunyai nyawa jumlahnya 100. Yang mudeng dunia pewayangan, nyawane yang paling akeh itu siapa? Dasamuka. Itu cuma 10. Ini 100. Kemudian keluar satu di antaranya karena ibu sudah tidak makan dan tidak minum. Akhirnya ibu meninggal, mati. Hidup lagi masih 99. Mati lagi masih 98.
terus sampai 3, tinggal 2, tinggal 1, dan terakhir, dan ibu mati dan tidak akan hidup lagi. Saya tidak akan tinggalkan urusan ini. In syi'ti fakuli wa in syi'ti famuti. Kalau ibu mau silahkan ibu makan, wa in syi'ti famuti, kalau ibu mau ya silahkan mati. Dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu. Itu setan yang berusaha menakuti orang yang takut kepada dia. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah pada saya. Akhirnya yang menang Allah. Akhirnya yang menang akidah dan pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kemenangan itu bukan karena kecerdasan dia. Kemenangan itu bukan karena titel yang ada di depan dan di belakangnya. Bukan gelar profesor yang diberikan oleh kepala negara, bukan. Tapi iman yang diberikan oleh Allah. Sehingga kalau kita buka surat ke-10, surat Yunus, ayatnya 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Akhi, jawab. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabb-Mu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, rahmat dan hidayah Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman itu khairum mimma yajma'un. Islam itu lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Kalau yang mereka kumpulkan itu dunia seisinya, bahkan terbuat dari emas, dunia seisinya yang terbuat dari emas itu tetap kalah nilainya dengan karunia iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimum wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, mereka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Al-Islamu akbaru nikmatin wa ajalluhu alal muslimin. Paling besar. Jadi besarnya nikmat yang namanya iman dan Islam itu tidak bisa ditebus dengan bumi seisinya yang terbuat dari emas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, betul. Oh lah, kalau sudah ini yang terpatri di dalam benak kita ya, yang terpatri dalam benak kita. Lagi ngitung duit bayaran omah, bayaran kebon sampai 5 juta apa berapa 1 meter. Punya uang 1.000 uang ya, punya tanah 1.000 meter, sak meter 5 juta bayaran 5 miliar itu. Lagi untuk 0,5 miliar
dengar adzan zuhur. Kalau ini mantep loh. Tolong dihentikan dulu ngitungnya. Loh, ini saya mau segera pergi ke Jakarta, nyanggo Jakarta sil liyane gawanen wis aku kei 500 juta apa-apa daripada saya ketinggalan sholat zuhur. Apa eneng kaya ngono kuwi? Ada enggak kira-kira? Itulah sebabnya Rasulullah menggambarkan calon penghuni jannah seperti seekor lembu merah yang dibawa sudah dari kepala sampai ekor, moncongnya pun moncong merah. Di bawah pusarnya itu ada selembar bulu putih. Perbandingan antara penghuni jannah dan penghuni nar itu seperti itu. Di bawahnya itu ada selembar bulu hitam atau seekor lembu yang warnanya hitam sejak kepala sampai kaki belakang dan ekor, di bawah pusarnya itu ada selembar bulu putih. Kalau sudah begitu, aku katut apa ora?